Erwin dan Mary Kalista benar-benar tertegun. Mary Kalista sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, sementara Erwin tidak habis pikir kenapa orang-orang yang begitu penuh niat membunuh tadi tiba-tiba langsung berlutut memohon ampun saat melihat Andi Rewa. Namun yang mereka tidak tahu adalah Hattori Kazuo kini hampir mati ketakutan. Dia merasa detak jantungnya sudah tidak normal, berdebar begitu cepat dan kuat hingga terasa seolah akan merobek dadanya sendiri. Rasanya sakit luar biasa. Di dalam benaknya, dia teringat kembali adegan di pemakaman keluarga Rewa. Saat Andi Rewa menendang batu kecil dan langsung membunuh salah satu panglima perang pasukan Galesong. Dia tahu selama Andi Rewa merasa tidak senang, dia dan 7 anak buahnya bisa dikirim ke alam baka hanya dalam hitungan detik. Karena itu, dia hanya bisa terus-menerus meminta maaf dan berharap Andi Rewa bersedia mengampuni mereka. Saat itu, Andi Rewa tersenyum santai dan berkata, "Hattori Kazuo, tutup dulu pintunya." Hattori Kazuo mengangguk seperti anjing rumahan, lalu segera berdiri. Kakinya gemetar hebat saat dia berjalan menutup pintu ruang istirahat VIP. Setelah itu, dia kembali ke tempat semula dan kembali berlutut sambil memohon, "Tuan Andi, tolong ampunilah kami kali ini." Andi Rewa melambaikan tangannya dan berkata datar, "Kita semua orang dewasa. Tapi kau malah seperti anak kecil yang masih suka berhayal. Itu benar-benar tidak lucu." Hattori Kazuo ketakutan setengah mati. Dia berkata dengan suara lirih dan menyesal, "Tuan Andi, nama besarmu sudah seperti petir di telinga kami. Bagi kami kekuatanmu ibarat keajaiban ilahi. Aku sungguh tidak berniat melawanmu. Semua ini karena kami diperintah oleh orang lain." Andi Rewa tersenyum kecil dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian?" Hattori Kazuo segera menjawab, "Seorang pria Indonesia bernama Ariel, tapi aku tidak tahu nama lengkapnya." Andi Rewa pun membuka data Ariel dan memperlihatkan fotonya. "Apakah ini orangnya?" Hattori Kazuo merangkak beberapa langkah ke depan. Dia melihat dengan jelas lalu buru-buru mundur sambil berlutut dan menunduk dalam-dalam. "Betul Tuan Andi, dialah orangnya." Andi Rewa mengangguk ringan dan bertanya lagi, "Berapa yang dia bayar ke kalian para ninja Fuji?" Tanpa ragu, Hattori Kazuo menjawab, $80 juta Amerika. Andi Rewa lanjut bertanya, "Kalian datang ke sini berapa orang?" Hattori Kazuo menjawab dengan penuh hormat, "Kami 8 orang, semuanya sudah di sini." Andi Rewa bertanya dingin, "Apa rencanamu semula?" Hattori Kazuo menjawab, "Awalnya kami hendak menculik 2 wanita di ruangan ini dan membunuh semua orang lainnya, lalu membawa mereka melalui jalur staf, kemudian memasukkan mereka ke dalam truk sampah dan mengirimnya ke dermaga. Tuan Ariel sudah menyiapkan kapal di sana. Kami serahkan orangnya, lalu naik kapal dan meninggalkan Amerika." Andi Rewa mengangguk ringan. Lalu dia tersenyum menatap Hattori Kazuo penuh arti dan bertanya, "Hattori Kazuo, apakah kalian masih ingin hidup dan kembali ke Jepang?" Mendengar itu, Hattori Kazuo langsung senang bukan main. Dia mengangguk cepat seperti ayam mematuk beras. "Ingin, kami semua ingin kembali. Mohon Tuan Andi berbelas kasihan kepada kami." Yang lainnya pun turut memohon, "Mohon belas kasihan Tuan Andi." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Terus terang, salah satu dalang di balik kejadian malam ini adalah Harley dari keluarga Winata di New York. Orangnya sekarang juga ada di sini. Kalian bantu aku menangkapnya. Ikuti saja rencana yang tadi kau jelaskan. Culik dia dan bawa ke dermaga. Tapi bukan untuk diserahkan pada Ariel. Aku akan mengirim orangku untuk menjemput. Setelah selesai, kalian langsung ikut orangku. Mereka akan menjamin keselamatan kalian." Mendengar itu, Hattori Kazuo langsung panik. Walaupun dia belum pernah bertemu langsung dengan Harley,
Namun reputasi dan kekuatan keluarga Winata di New York sudah sangat terkenal. Bahkan keluarga Akana dari Jepang pun tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Winata. Dan sekarang Andi Rewa ingin dia menangkap anak sulung keluarga Winata. Ini sama saja bunuh diri. Hattori Kazuo pun menangis memohon, "Tuan Andi, kami para ninja Fuji hidup di tengah tekanan. Kalau sampai kami mencari masalah dengan keluarga Winata, itu sama saja dengan menghancurkan seluruh klan kami." Andi Rewa hanya tertawa dingin dan membentak, "Hattori Kazuo, bagi kalian mencari masalah dengan keluarga Winata memang bisa membawa kehancuran. Tapi kalau berani menyentuhku, Andi Rewa, maka kehancuran itu pasti akan datang." Andi Rewa berdiri, dia menatap Hattori Kazuo dari atas dan berkata dengan dingin, "Dulu, hanya keluarga Smith saja bisa membuat keluarga Akihiko musnah tanpa sisa. Bahkan Arata Akihiko, anak yang dibawa lari oleh mantan istrinya, dan ganti nama sekalipun ikut binasa. Apa kau kira aku, Andi Rewa, akan kalah dari mereka? Kalau kalian, ninja Fuji, benar-benar mau melawanku, maka aku akan membuat seluruh klan ninja Fuji dan semua yang mempunyai darah keturunan ninja Fuji lenyap dari muka bumi." Ucapan Andi ini ibarat petir menyambar kepala Hattori Kazuo, membuat jiwanya seolah tercerai-berai. Dia tahu benar kekuatan Andi. Tidak usah berbicara mengenai kekuatan pribadi Andi Rewa yang sudah melampaui akal sehat. Bagi Andi, membunuh ninja Fuji itu sama seperti membunuh ayam. Hanya pasukan Galesong di bawah komandonya saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh ninja Fuji. Pasukan elit di sana ada ratusan dan semuanya ahli kelas atas. Kalau Andi Rewa ingin memusnahkan ninja Fuji, itu bukan sekedar ancaman, tapi kenyataan yang sangat mungkin terjadi. Hattori Kazuo pun jatuh terduduk sambil menangis putus asa. Tubuhnya gemetar hebat karena isak tangis. Saat dia datang ke Amerika, dia masih membawa mimpi besar untuk menghidupkan kembali kejayaan ninja Fuji. Tapi sekarang, warisan ratusan tahun itu mungkin akan musnah dalam sekejap. Kalau tidak menerima perintah Andi Rewa, seluruh klan akan musnah. Kalau menerima, mungkin seumur hidup mereka akan diburu oleh keluarga Winata, dan bisa saja hanya sedikit yang berhasil selamat. Tekanan dan keputusasaan itu membuat mental dan emosinya benar-benar hancur. Ketujuh ninja lainnya pun merasakan hal yang sama. Melihat Hattori Kazuo masih ragu, Andi Rewa berkata dingin, "Hattori Kazuo, ada pepatah yang berkata, nasihat baik pun tidak bisa menyelamatkan hantu yang pantas mati. Kalau aku sudah memberi jalan hidup dan kau tidak menghargainya, maka jangan salahkan aku kalau bersikap kejam. Kau akan kubunuh duluan hari ini, dan tidak lama kemudian, ayahmu, kakakmu, serta seluruh kerabatmu akan menyusul ke neraka bersamamu." Ucapan itu membuat Hattori Kazuo langsung mengangkat kepala. Dia menangis sambil berkata, "Tuan Andi, aku bersedia bekerja sama. Aku bersedia." Andi Rewa mengangguk dan berkata dingin, "Bagus. Sekarang bereskan dulu mayat para penjaga di luar. Lalu lanjutkan menyamar sebagai pelayan. Tidak lama lagi, Harley pasti akan datang mengecek. Saat itu, langsung habisi semua penjaganya dan bawa dia pergi." Erwin yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata pelan, "Tuan Andi, Harley itu pasti dijaga oleh ahli bela diri. Aku khawatir para ninja ini tidak cukup kuat." Andi Rewa mengangguk dan menjawab, "Memang ada kemungkinan itu." Dia lalu menatap Hattori Kazuo dan berkata, "Tapi kau tidak perlu khawatir. Kalau ada ahli bela diri di pihak mereka, aku yang akan menghadapinya." Kini, Hattori Kazuo sudah tidak punya jalan lain. Dia hanya bisa menempuh jalan yang Andi tunjukkan, meskipun itu berarti menyeret dirinya ke dalam kegelapan.
Dia pun menguatkan hati, menggertakkan gigi, dan berseru, "Baik, Tuan Andi, aku akan sepenuhnya mengikuti perintahmu." Untuk memastikan semuanya berjalan sempurna, Andi Rewa mengeluarkan data tentang Harley yang dikirim oleh Wan Pojun di ponselnya. Dia membuka foto Harley dan menyerahkannya kepada Hattori Kazuo dan rekan-rekannya sambil berpesan tegas, "Ingat baik-baik wajah orang ini. Nanti kalau dia datang bersama orang lain, tunggu sampai mereka masuk, lalu bunuh semua anak buahnya. Kalau dia datang sendirian, langsung tangkap dan seret dia masuk ke sini. Mengerti?" Mana mungkin Hattori Kazuo berani membantah. Dia langsung mengangguk dan berkata, "Tuan Andi, tenang saja. Aku mengerti." Andi Rewa mengangguk ringan lalu menambahkan, "Kalau dia hanya mengirim orang untuk menyelidiki situasi, kalian tidak perlu bertindak. Langsung saja biarkan mereka masuk." Hattori Kazuo menjawab dengan serius, "Baik." Lalu dia kembali menatap foto Harley dengan seksama sebelum berkata, "Tuan Andi, aku sudah hafal betul wajah Harley." Andi Rewa mengangguk dan melambaikan tangannya. "Kalau begitu, kalian boleh keluar sekarang." Hattori Kazuo pun bernapas lega, buru-buru berkata, "Kalau begitu, aku permisi dulu Tuan Andi." Selesai bicara, dia langsung membawa 7 anak buahnya keluar dari ruangan. Begitu mereka pergi, Mary Kalista tidak sabar langsung bertanya, "Andi, kenapa Harley ingin menculikku?" Andi Rewa menjawab dengan dingin, "Saat aku di Kanada, aku memang sedang menyelidiki keberadaan Ariel. Tapi setelah dia ke New York, dia langsung menghilang. Baru saja aku tahu ternyata Harley adalah atasan Ariel. Mereka berdua suka menyiksa dan membunuh gadis-gadis muda untuk hiburan, dan caranya sangat kejam. Sepertinya kau adalah target mereka berikutnya." Mary Kalista menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh amarah, "Manusia keji, sandiwara sebesar ini hanya untuk menipuku, menjijikkan." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Tenang saja Mary, aku pasti akan membuat mereka membayar mahal." Mary Kalista bertanya lagi, "Lalu apa rencanamu sekarang? Apakah kau mau menculik Harley?" Andi Rewa mengangguk mantap. "Tentu saja, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Tapi sekarang aku belum tahu di mana tepatnya keberadaan Ariel. Karena Harley ada di sini, kenapa tidak kita balikkan rencana mereka dan jerat mereka dengan cara mereka sendiri?" Mary Kalista buru-buru mengingatkan, "Andi, keluarga Winata itu sangat kuat. Di Amerika Utara, mereka hanya kalah dari keluarga Anthony. Kalau kau sampai melukai anak sulung mereka, bukankah itu bisa berakibat buruk untukmu?" Andi Rewa tersenyum santai, "Tenang saja. Lagi pula, kita kan bukan penculiknya. Kita hanya saksi mata." Erwin langsung memuji, "Tuan Andi, itu ide yang brilian. Saat Harley datang, para ninja itu akan membunuh semua anak buahnya dan menculiknya. 6 penjaga yang tadi mati juga bisa kita timpakan kepada mereka. Kita hanya perlu berakting, meyakinkan di depan polisi, dan bisa menonton dari kejauhan." Setelah itu Erwin berkata, "Tuan Andi, aku sarankan jangan biarkan ninja-ninja ini kembali ke Jepang. Kalau keluarga Winata menyelidiki, cepat atau lambat, semua bisa terbongkar." Andi Rewa mengangguk setuju, memang ada resikonya. Lalu dia bertanya, "Paman Erwin, menurutmu bagaimana sebaiknya?" Erwin menjawab, "Tadi ninja Jepang itu mengatakan kalau yang menyuruh mereka datang adalah Ariel, bukan?" Andi Rewa mengangguk, "Benar." Erwin melanjutkan, "Tuan Andi sudah lama mencari Ariel, tapi belum berhasil menemukannya. Menurutku dia kemungkinan besar bersembunyi di keluarga Winata dan membantu Harley di balik layar. Keluarga Winata mempunyai kekuatan besar, aset banyak, dan keamanan ketat. Mencari dia di dalam keluarga Winata memang tidak mudah." Andi Rewa menyetujui, "Aku pun menduga begitu." Erwin melanjutkan, "Kalau kau memang akan menyuruh para ninja menculik Harley, maka sebaiknya setelah itu
orang-orangmu juga menangkap para ninja itu. Suruh mereka meminta tebusan ke keluarga Winata, lalu menghilang tanpa jejak. Dengan begitu, keluarga Winata akan mengira para ninja itu pelakunya dan akan menyelidiki ke Jepang. Tapi, karena para ninja itu sudah di tanganmu, mereka hanya bisa menemukan kerabat mereka di Jepang, lalu akan menyelidiki siapa yang menyewa mereka. Dan pasti akan ketemu Ariel. Keluarga Winata akan yakin bahwa Ariel adalah dalang sebenarnya. Pada saat itu, Ariel bahkan tidak akan bisa membersihkan namanya. Aku yakin, saat mereka tahu pelakunya adalah ninja Jepang, meskipun belum mendapatkan hasil pasti, tapi Ariel pasti sudah panik duluan. Dia hanya mempunyai dua pilihan, mengaku dan minta ampun, atau kabur sambil memikul kesalahan. Dalam kedua skenario itu, keluarga Winata pasti tidak akan membiarkannya hidup. Andi Rewa bertanya, Paman Erwin, kalau Ariel memilih jujur dan mengaku, bagaimana sikap keluarga Winata? Tanpa ragu Erwin menjawab, kalau aku menjadi kepala keluarga Winata, aku akan langsung membunuhnya saat itu juga. Karena begitu skandal ini tersebar, reputasi keluarga Winata akan hancur total. Meskipun mereka kehilangan satu putra, ayah Harley masih bisa punya anak lagi. Tapi kalau reputasi keluarga rusak, maka kerugiannya tidak akan bisa ditebus. Jadi, bahkan ayah Harley sekalipun tidak akan membiarkan anaknya menghancurkan masa depan keluarga. Keluarga sehebat mereka bisa bertahan karena tahu kapan harus mengorbankan tangan untuk menyelamatkan tubuh. Andi Rewa langsung tercerahkan. Dia tertawa. Kalau begitu, ketika keluarga Winata menyelidiki para ninja, Ariel pasti akan kabur dari keluarga Winata, dan itulah satu-satunya jalan hidup baginya. Erwin mengangguk, benar. Tuan Andi sudah memasang jaring di New York. Maka biarkan saja keluarga Winata yang memaksa Ariel keluar dari sarangnya. Atau biarkan dia sendiri yang panik dan keluar. Asal sandiwaramu hari ini berhasil, keluarga Winata tidak akan pernah curiga kepadamu. Aku yakin, sebentar lagi kau akan menangkap Ariel juga. Dan semua ini terjadi tanpa kau perlu muncul ke permukaan. Begitu mereka tahu ninja disewa Ariel, lalu Ariel menghilang, mereka akan berpikir dia sengaja kabur. Meskipun keluarga Winata mencarinya seumur hidup, mereka tidak akan pernah mengaitkan semua ini denganmu. Hari ini, kau menonton dari seberang saat Harley ditangkap, dan besoknya tinggal duduk tenang menunggu Ariel datang sendiri. Hasil sempurna tanpa celah. Andi Rewa semakin yakin kalau rencana ini bisa berhasil. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah mengurus Hattori Kazuo dan anak buahnya. Namun, karena dia sudah berjanji tidak akan membunuh mereka, maka dia tidak bisa mengingkari kata-katanya. Jadi cukup menyembunyikan mereka di tempat yang mustahil ditemukan siapapun. Dan dalam pikirannya, Andi Rewa sudah punya satu lokasi terbaik untuk itu. Tanpa diragukan lagi, tempat paling cocok bagi mereka adalah Suriah. Analisis dari Erwin membuat Andi Rewa tidak bisa menahan rasa kagumnya saat berkata, Paman Erwin, idemu sungguh luar biasa. Kita lakukan sesuai saranmu. Pada saat itu Rara tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Andi, bukankah tadi Hattori Kazuo mengatakan kalau si bajingan Ariel sedang menunggu mereka membawa orang ke pelabuhan? Kenapa kita tidak langsung menangkap Harley di sini dan buru-buru ke pelabuhan untuk menangkap Ariel juga? Bukankah lebih cepat begitu? Kenapa harus repot-repot? Erwin tersenyum kecil lalu menjelaskan, Nona Rara, dunia nyata tidak seperti film. Dalam organisasi kejahatan yang nyata, hierarki sangat ketat dan tugas setiap orang jelas. Yang bertugas bertindak. Ya, hanya bertindak. Yang bertugas berpikir dan menyusun strategi, ya, hanya itu saja.
Mana mungkin dalang utama turun langsung ke lokasi dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Andi Rewa pun mengangguk menyetujui. Betul, kalau Ariel sampai pergi sendiri ke pelabuhan untuk transaksi dengan para ninja, dia pasti sudah mati sejak dulu. Menurutku, dia bahkan pasti sudah menyiapkan rencana cadangan, dan bisa jadi saat para ninja muncul di pelabuhan nanti, justru mereka yang akan dibunuh untuk menghilangkan jejak. Rara segera bertanya lagi kepada Andi Rewa. Tuan Andi, bagaimana kau bisa yakin kalau Harley pasti akan datang? Bagaimana kalau dia tidak juga muncul? Bukankah semua rencana ini menjadi sia-sia? Andi Rewa menjawab dengan sungguh-sungguh. Ini mengenai siapa yang lebih dulu kehilangan kesabaran. Sambil berkata begitu, Andi Rewa menoleh pada Mary Kalista dan tersenyum. Mary, nanti kau bantu aku acting sebentar ya. Sementara itu Hattori Kazuo dan kelompoknya sudah selesai memasukkan 6 mayat pengawal ke dalam truk sampah lewat jalur khusus yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Untuk menjamin kelancaran, sebelumnya Hattori Kazuo sudah memaksa Dexter untuk mengosongkan area sekitar. Tidak ada staf lain yang berkeliaran, membuat segala urusan menjadi lebih mudah. Setelah itu mereka kembali menyamar sebagai staf kebersihan seperti sebelumnya dan berjaga di sekitar ruang tamu VIP, sesuai instruksi Andi Rewa. Di aula perjamuan, Harley sedang cemas menunggu kabar keberhasilan para ninja. Rencana yang disusun Ariel awalnya sangat rapi. Begitu Hattori Kazuo berhasil menculik Mary Kalista, dia akan langsung membawa Mary Kalista ke truk sampah dan mengangkutnya pergi. Setelah itu dia akan mengirim pesan kepada Ariel untuk mengkonfirmasi keberhasilan. Lalu Ariel akan mengirim kata sandi ke Harley sebagai sinyal bahwa semuanya berjalan lancar. Dengan cara ini Harley tidak perlu bersentuhan langsung dengan para ninja. Bila Mary Kalista menghilang, maka Dexter yang akan disalahkan. Harley hanya perlu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Maka dari itu sekarang Harley sangat gelisah menunggu kabar dari Ariel. Saat ini Wakil Ketua Alfredo sudah selesai bicara. Sang ketua yaitu Tuan Teddy sedang memberikan sambutan dan sebentar lagi giliran Harley sendiri yang harus naik ke podium. Namun pesan dari Ariel belum juga datang. Ini membuat Harley merasa semakin frustrasi. Efisiensi para ninja ini benar-benar mengecewakan. Yang membuatnya semakin panik, dia tahu setelah pidatonya nanti, dia harus mengumumkan tamu kehormatan malam ini, yaitu Mary Kalista. Lalu Mary Kalista akan keluar dari ruang istirahat dan naik ke panggung, menciptakan momen kejutan untuk para tamu. Tentu saja itu hanya prosedur di permukaan. Rencana sesungguhnya adalah menculik Mary Kalista sebelum Harley naik ke panggung. Setelah itu Ariel akan memberi sinyal bahwa semua sudah beres, maka Harley bisa tenang berpidato. Lalu tetap mengumumkan tamu kehormatan padahal Mary Kalista sudah tidak ada. Lalu dia akan berpura-pura terkejut, menyuruh ketua dan wakil ketua asosiasi pergi mencari Mary Kalista, dan mereka akan menemukan ruangan penuh mayat tanpa jejak Mary Kalista. Kekacauan pun akan terjadi, dan sebagai tuan rumah, Harley akan berperan sebagai pemimpin yang tenang di tengah krisis. Dia akan langsung melapor kepada polisi dan memerintahkan penutupan lokasi. Polisi datang menyelidiki dan akhirnya Dexter dijadikan tersangka utama. Arah penyelidikan akan menjauh dari Harley sepenuhnya karena semua sudah diatur begitu matang. Maka Harley sangat khawatir kalau para ninja gagal. Akhirnya, karena sudah tidak tahan lagi, dia mengeluarkan ponsel cadangan dan mengirim pesan ke Ariel. Apakah masih belum ada kabar juga? Ariel menjawab cepat. Aku belum mendapat pesan dari mereka. Harley membalas, cepat cari tahu.
Sebentar lagi, aku akan naik ke podium. Paling lama 5 menit lagi. Ariel pun panik dan langsung menelpon Hattori Kazuo. Namun yang terdengar hanyalah suara mesin yang berkata, "Untuk sementara, nomor yang Anda tuju sedang tidak bisa dihubungi." Ariel semakin panik. Dia tahu di sekitar ruang istirahat Mary Calista ada penghalang sinyal. Kalau dia tidak bisa menghubungi, berarti para ninja masih di dalam lokasi. Dengan kata lain, mereka belum berhasil menculik Mary Calista. Tanpa tahu situasi pasti di sana, Ariel merasa semakin gelisah. Dia segera membalas pesan Harley. "Tuan Harley, aku tidak bisa menghubungi ninja-ninja itu. Lebih baik kau kirim orang yang kau percaya untuk melihat situasi di sana. Jangan sampai ada yang tidak beres." Harley langsung memaki. "Kurang ajar. Tadi kau begitu yakin mengatakan kalau semuanya terkendali. Sekarang malah jadi begini. Kalau rencana ini gagal, aku pastikan kau juga tamat." Meskipun marah, dia tetap harus bertindak cepat. Dia pun memanggil asistennya yang paling terpercaya dan berbisik, "Pergi ke dekat ruang VIP dan lihat situasinya. Kalau ada yang aneh, segera kembali lapor kepadaku." Asisten itu langsung bergerak cepat. Sementara itu, Hattori Kazuo dan para ninja menyamar sebagai petugas pembersih dan mengamati dari kejauhan. Mereka melihat orang itu mendekat. Tapi mereka ingat pesan Andi, jangan bertindak kecuali Harley sendiri yang datang. Jadi mereka tidak bergerak sama sekali. Asisten Harley pun tiba di depan ruang istirahat VIP. Dia tidak menyangka pintunya terbuka lebar dan Andi Rewa sedang menasihati Mary Calista dengan wajah cemas. "Nona Mary, aku sarankan kau mendengarkan saran dari pengawalmu. Lebih baik kau segera meninggalkan tempat ini." Mary Calista berpura-pura ragu. "Tapi, pergi tiba-tiba begini, bukankah itu kurang pantas?" Andi Rewa menggeleng dan berkata tegas, "Tidak perlu pikirkan soal itu. Keselamatanmu jauh lebih penting." Asisten itu pun terkejut dan segera maju. "Nona Mary, kau mau pergi kemana?" Andi Rewa menoleh lalu menatapnya dan bertanya, "Siapa kau?" Asisten itu menjawab cepat, "Aku asisten pribadi Tuan Harley, namaku Dion." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Tolong sampaikan pada Tuan Harley, pengawal Nona Mary Calista mengatakan sinyal komunikasi di sini tiba-tiba hilang. Situasinya sudah tidak aman. Jadi kami harus segera pergi demi keselamatan Nona Mary Calista." Dion langsung berkeringat dingin setelah mendengar ucapan itu. Dia bergumam di dalam hatinya, "Mary Calista benar-benar mau pergi? Kalau dia benar-benar pergi, bukankah seluruh rencana Tuan Harley dan Ariel akan gagal total?" Sebagai asisten yang paling dipercaya oleh Harley, Dion mengetahui hampir semua rencana Harley. Bahkan saat Ariel diam-diam datang ke New York, Dionlah yang menjemputnya di bandara JFK dan membawanya ke rumah keluarga Winata. Jadi Dion sangat tahu detail rencana Harley malam ini. Kini, melihat Mary Calista hendak pergi, mana mungkin dia bisa membiarkannya begitu saja. Maka dia buru-buru berkata, "Tidak ada sinyal, itu tidak mungkin. Apakah mungkin terjadi kesalahpahaman di sini?" Andi Rewa menjawab dengan tenang namun pasti. "Tadi pengawal kami mengatakan kalau sinyal radio dan sinyal ponsel mendadak menghilang. Ini jelas sangat mencurigakan. Mereka sudah pergi untuk berkoordinasi dengan pengawal di luar dan akan segera datang menjemput Nona Mary Calista keluar dari sini." Sambil berkata demikian, Andi Rewa tampak serius. "Meskipun ini hanya kesalahpahaman, tapi tetap saja kami tidak bisa mempertaruhkan keselamatan Nona Mary Calista. Mohon pengertiannya." Dion buru-buru berkata, "Mohon tunggu sebentar. Tempat kami dijaga sangat ketat. Tidak mungkin ada bahaya apapun.
Soal gangguan sinyal, mungkin ada gangguan teknis. Tempat ini menggunakan banyak perangkat elektronik, terutama sound system dan mikrofon nirkabel. Bisa jadi ada intervensi sinyal. Bagaimana kalau kau tunggu sebentar? Aku akan pergi melapor pada Tuan Harley. Andi Rewa menggeleng. Begini saja, kau pergi dan sampaikan pada Tuan Harley, kalau kami akan segera pergi. Kalau ada masalah, kita bisa berkomunikasi lewat telepon. Mendengar ini, Dion panik luar biasa dan berseru, "Tidak bisa. Tuan Harley sebentar lagi akan naik ke panggung untuk berpidato, dan dia akan memperkenalkan Nona Mary Calista sebagai tamu kehormatan malam ini. Kalau kalian pergi begitu saja, Tuan Harley benar-benar akan kehilangan muka. Beliau adalah putra sulung keluarga Winata. Apakah kalian tidak bisa menghormatinya sedikit pun?"